Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope you are happy and healthy. Anak-anakku kelas 3, hari ini kita kembali belajar bersama di tema 3 subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap semuanya? Mari tidak berlama-lama, kita mulai. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membuat cerita bergambar dengan baik, dapat mempraktikkan cara melipat baju dengan benar, dapat membuat pertanyaan dari bacaan dengan tepat, dapat mempraktikkan sikap menolong dengan benar, dan dapat bermain menggiring bola dengan benar. Mari anak-anak, kita memulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, mari simak penjelasan Ustazah berikut ini. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, terakhir, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Sekarang perhatikan pakaian basah. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Tugasmu, ambil kaos di lemarimu dan ikuti langkah-langkah melipat kaos berikut. Nah, sekarang kita pindah ke yang manis-manis. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Sebelum dibuat, siapkan alat dan bahan, diantaranya gula pasir, air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Ikuti langkah-langkah pembuatannya ya. Simak langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, campurkan gula pasir dengan air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Agar lebih paham dari proses pembuatan gulali, mari kita membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah ada berikut ini ya.
Berikut ini ada sebuah jawaban. Tugas kita adalah membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah disediakan. Ingat, dalam membuat pertanyaan, maka diawali dengan kata tanya. Nah, bagaimana pertanyaan yang tepat untuk jawaban yang sudah ada di depan kalian ini? Benar. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Maka jawabannya air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Bagaimana pertanyaannya? Iya, tepat. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Bagaimana pertanyaannya? Tepat sekali. Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Berikutnya, tahap pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan gula pasir dan air matang. Pertanyaan yang tepat adalah, apa tahapan pertama dalam pembuatan gulali? Nah, yang terakhir, setelah dingin dan mengental, gulali dibentuk sesuai selera. Ayo, apa pertanyaannya yang tepat? Benar, jawabanmu sudah tepat. Pertanyaan yang benar adalah, apa yang dilakukan berikutnya setelah gulali dingin dan mengental? Nah, anak-anak, kamu bisa melakukan praktik membuat gulali dengan orang tua di rumah, dengan kakak atau dengan adik. Nah, kalian bisa bekerja sama. Sikap kerjasama kalian dalam membuat gulali termasuk sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu diantaranya: 1. Saling menghargai pendapat. 2. Saling menghormati hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, tidak merendahkan orang lain. Manfaatnya banyak anak-anak. Nah, apa saja diantaranya? Pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Pekerjaan cepat selesai dan mempererat silaturahmi. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Ada beberapa macam cara menggiring bola. Simak berbagai caranya berikut ini. Pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Terakhir, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Setelah kalian paham berbagai cara menggiring bola, cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Kamu bisa berlatih dengan saudaramu atau dengan kedua orang tuamu. Jangan lupa melakukan pemanasan dulu. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa menyimak kembali penjelasan dari awal. Kemudian setelah itu kerjakan kegiatan yang bisa kalian dapatkan melalui download di website sekolah. Oke, jangan lupa kerjakan tugas dan Ustazah tunggu. Ingat ya, Ustazah tunggu hasil pekerjaan kalian. Oke, anak-anakku kesayangan semuanya. Terakhir, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard and be careful. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.